Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin, mahasiswa dari Prodi Studi Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mereview jurnal tentang keselamatan, kesehatan, kerja atau K3. Let's go. Nah, dulu jurnal yang saya ambil di sini adalah implementasi program kesehatan dan kesehatan kerja atau K3 berbasis Undang-Undang Dasar 1945 di industri manufaktur, studi kasus PT Rehau Indonesia. Nah, jurnal ini sudah masuk jurnal madani kategori jurnal ilmiah multidisiplin dengan nomor ISSN 2986 6340. Volume dari jurnal ini adalah volume 2, volume nomor 7 tahun 2024, halamannya di halaman 192 sampai 200. Diterbitkan pada 25 Juni 2024 oleh penulis yaitu Zul Asmi dan Edi Susanto dari program studi Teknik Kimia Universitas Bayangkara Raya Indonesia di Jakarta. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa link dari mana saya mendapatkan jurnal ini, yaitu dari Google Scholar juga dari Zenodo. Isi pembahasan dari video kita hari ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir kelebihan serta kekurangan dari jurnal ini. Nah, sebelumnya di sini ada definisi umum dari tentang K3, yaitu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta sehat bagi pekerja, pelanggan, dan pengunjung. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 ini juga mencakup beberapa hal seperti ilmu tentang pengenalan, antisipasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua, pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, pemastian keamanan bahan dan alat kerja yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Dan yang terakhir, perlindungan bagi pengguna produk atau jasa. K3 melibatkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha serta karyawan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang serta tujuan dari dibuatnya penelitian ini. Latar belakang yaitu pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak juga mencakup lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan dari peraturan K3 biasanya dibentuk untuk memastikan perlindungan dan keselamatan bagi para pekerja sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Nah, selanjutnya tujuan dari dibuatnya jurnal ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan kerja dan K3, serta memberikan panduan praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan program K3 mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang membacanya. Nah, teman-teman, di sini ada quotes dari Robert L. Simon dalam artikelnya yang berjudul Safety Management A Human Approach, yaitu keselamatan kerja adalah investasi, bukan biaya. Yang artinya adalah selamat kerja adalah
bukan seberapa besar kita mengeluarkan biaya, tapi seberapa besar investasi pada tubuh kita agar kita tetap selamat ke masa depan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan penulis yaitu studi pustaka, di mana menggunakan metode ini beberapa pengumpulan serta hasil analisis data dari beberapa literatur yang sesuai dengan topik yang diangkat pada paper ini. Data digunakan untuk acuan dalam menulis yang merupakan hasil dari beberapa kajian jurnal ilmiah. Melakukan studi pustaka untuk memahami konsep program K3 berdasarkan UUD 1945. Studi pustaka sendiri adalah proses mencari, mengumpulkan, menganalisis informasi yang telah dipublikasikan dalam bentuk tulisan atau literatur mengenai topik tertentu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan dari jurnalnya. Nah, hasil dan pembahasan jurnalnya yaitu dalam dunia manufaktur memiliki resiko yang kecelakaan kerja bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis produksi, peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, dan praktek keselamatan yang diterapkan. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keselamatan kerja yang ketat dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Namun, beberapa risiko umum yang sering terjadi di dunia industri antara lain, yang pertama yaitu kecelakaan mesin seperti terjepit, terpotong, atau terbentur oleh mesin atau peralatan berat. Yang kedua ada kecelakaan alat seperti terjatuh, tertusuk, atau terpapar oleh alat tajam seperti pisau, bor, dan alat pemotong lainnya. Yang ketiga ada kecelakaan material, yaitu seperti terpapar bahan kimia berbahaya, tersedot ke dalam mesin, atau terkena ledakan bahan kimia. Nah, untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di industri manufaktur, penting penerapan langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, termasuk pelatihan karyawan, pemeliharaan rutin peralatan, penerapan prosedur kerja yang aman, penggunaan APD, dan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan kerja. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan dari jurnalnya. Kesimpulan dari jurnal ini, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kepatuhan terhadap peraturan K3 sebagai prioritas utama bagi industri manufaktur. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi wajib hukum, tetapi berkontribusi pada kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. IPRHU Indonesia mengadopsi sistem manajemen K3 yang baik yang terintegrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan keselamatan serta kesehatan kerja. Akan tetapi, meskipun regulasi K3 sudah ada, penegakan hukum yang lama dapat mengurangi keefektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat penegakan hukum terkait K3 di industri manufaktur. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang tantangan K3 di industri manufaktur dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi mungkin juga mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3 yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 45 atau peraturan K3 lainnya, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi negara Indonesia tidak secara langsung mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja,
Namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial dapat dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan K3 di Indonesia. Nah, di sini ada pembahasan yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini menurut saya sendiri. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama itu topik yang dibahas yaitu implementasi K3 berbasis UUD 1945 di Indonesia Manufaktur sangat relevan dengan isu terkini dan perkembangan dunia kerja di Indonesia. Yang kedua, ada studi kasus. Penggunaan studi kasus di PT RHU Indonesia memberikan contoh yang nyata penerapan K3 di lapangan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konsep yang dibahas. Yang ketiga, jurnal Madani merupakan jurnal terakreditasi, maka kualitas jurnal dalamnya cenderung lebih terjamin karena telah melalui proses review yang ketat. Yang keempat, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024, yang artinya informasi yang disajikan relatif baru dan up to date. Nah, kekurangan dari jurnal ini adalah tanpa membaca isi jurnal secara lengkap, sulit untuk menilai seberapa dalam analisis yang dilakukan penulis. Kemungkinan ada beberapa aspek yang belum dibahas dalam secara mendalam. Nah, itu dia review jurnal yang sudah saya buat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya akan membacakan pepatah dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi Unjur man kola watan man kola, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.